Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya akan membahas satu fenomena. Ini fenomena juga karena saat namanya masuk ke dalam YouTube, videonya hampir dipastikan akan trending. Padahal usianya masih sangat muda, nggak berpasangan dengan orang lain, dan dia ini kalian tahu dari judulnya, saya akan bahas tentang Bertrand Putra Onsu, atau kita sebut ajalah dengan nama kesayangannya, si Onyo. Rasanya nggak ada habisnya kalau membahas tentang Onyo ini tadi, tapi kali ini amat spesial karena Onyo ini akan dipercaya untuk melakukan konser perdananya. Di usianya dia yang amat sangat muda ini, dia akhirnya mendapatkan konser perdana. Biasanya kalau artis itu harus butuh 10 tahun, dia mengeluarkan album 2, 3, 4 album baru bisa konser perdana dan sebagainya. Tapi ini luar biasa banget karena memang ya saya pikir zaman sekarang itu mempercepat semuanya. Tapi selain itu ternyata Bertrand ini juga memiliki satu talenta yang luar biasa yang nggak usah dibahas lagi. Banyak sekali yang membahas tentang ini. Tapi yang pasti saya akan membahas dari kartu-kartu saya ini tadi, tentang rahasia apa yang disembunyikan dari konser yang akan berlangsung di bulan September 2020 ini nanti. Dan ini adalah 10 rahasia yang sebenarnya diambil dari fakta yang mungkin saya yakin kalian juga akan belum tahu. Dan untuk kalian semua yang merupakan fans dari Onyo atau Bertrand ini tadi, kalian harus siap-siap duduk yang manis. Ini akan banyak sekali hal-hal positif yang bisa kalian ambil. Dan for your info, kalian tidak salah mengidolakan orang. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, dan saya pun merasa terhormat sekali bisa membaca ini. Oke? Dan jika kalian siap, kalau belum subscribe silahkan subscribe. Kalau sudah, saya akan langsung. Dan ini adalah satu hal yang dirahasiakan yang akan saya bongkar, dan ini untuk kalian. Yang pertama, kita harus tahu dulu mengapa ini semua bisa terjadi. Kita harus tahu dulu mengapa anak semuda ini dengan karir sependek ini mendapatkan kesempatan sebesar ini. Jujur, kalau seandainya orang punya duit bikin konser sendiri, ya silahkan. Tapi ini konser yang memang diharapkan dan dinanti-nanti oleh semua orang. Dan saat ini nanti terjadi, saya yakin seluruh Indonesia pasti akan nonton. Jalanan akan sepi, orang pasti akan berbondong-bondong untuk di depan televisi atau streaming untuk menyaksikan secara langsung. Walaupun sekarang orang berpikir untuk bisa menonton sesuatu secara tunda. Nah, yang pertama kita harus tahu latar belakang dari bagaimana Bertrand atau Onyo ini dididik oleh ayah dan bundanya sehingga dia bisa mendapatkan seperti ini. Kalau kalian berpikir dia ini dididik dengan cara seperti kebanyakan orang, salah. Terutama untuk kalian semua yang masih seumur Onyo dan nonton tayangan ini, ingat bahwa sebenarnya mungkin kalau kalian jadi Onyo, ayah dan bundanya pasti tidak akan mengizinkan nonton tayangan seperti ini dalam kondisi tanpa dibatasi. Jadi yang pertama adalah kita akan tahu betul bahwa Onyo ini screen time-nya itu sangat dibatasi. Untuk kalian semua yang belum tahu screen time itu apa, yaitu main gadgetnya. Nah, kamu semua yang kebanyakan nonton, kalau dalam sehari lebih dari 1 jam itu udah kebanyakan. Oke, untuk kalian semua yang usianya di bawah 15 tahun, sebaiknya kalian tanya kepada orang tua kalian seberapa sering kalian boleh melakukan ini. Bahkan nggak cuman itu, kalau dari kartu ini sebenarnya saya lihat Onyo ini pun itu dibatasi sekali dan nggak diperbolehkan megang gadget kecuali sedang sekolah atau memang diizinkan untuk memegang maksimal kalau nggak salah 1 jam, malah mungkin kurang. Saya nggak tahu nih, ayah Ruben apakah memang mengizinkan sampai selama itu. Tapi yang saya lihat dari kartu ini, Four of Coins ini, wanita ini berusaha untuk menjaga stamina-nya dengan memegang koin-koin ini dan menjaga itu untuk tidak hilang. Nah, ini benar-benar sesuatu yang harus dilakukan dengan disiplin. Nggak gampang. Dengan era seperti sekarang, semua anak-anak bisa memegang handphone mereka, punya paket data mereka. Onyo, mungkin kalian lihat, wah, hidupnya kaya raya, enak semuanya, tinggal di rumah yang nyaman dan sebagainya. Tapi ternyata tetap ada disiplin yang tinggi yang diberlakukan. Dan di antara waktu itu tadi, Onyo ini lebih sering untuk melakukan latihan. Latihan baik koreografi, latihan stage act, seperti seni peran dan sebagainya, dan penghayatan yang juga itu nggak gampang.
Mungkin kalian semua kalau lihat dia dengan gampang melakukan di atas panggung, itu karena sudah melewati satu proses yang panjang dan lama, menyakitkan, dan pasti jatuh dan bangun dari jelek biasa, bagus banget sampai luar biasa. Dan dia ini memang orang yang rela melakukan ini. Gak semua orang bisa seperti Bertrand. Dan untuk menjadi anak seorang Ruben Onsu dan Wenda atau Sarwenda ini, itu membutuhkan satu tekad yang luar biasa. Jadi nggak segampang itu orang mikir enak banget diangkat jadi anak, hidupnya nyaman dan sebagainya. Eits, tunggu dulu, ternyata tidak semudah itu Ferguson. Jadi tahu bahwa ternyata hidupnya ini dibatasi sekali, semuanya diatur waktunya, kesehatannya juga harus dijaga. Dan kalau sudah seperti ini artinya apa? Artinya Onyo ini nggak bisa seperti anak-anak yang lain kalau pulang sekolah main, izin sama orang tuanya pergi ke mall sama teman-temannya. No, nggak ada seperti itu. Semuanya strict, semuanya dijaga, dan apa yang kalian lihat itu hanya sekian persennya. Sisanya dia ada di ruang latihan, dia melatih koreografi, melatih vokalnya, dan kalian pasti mungkin nggak akan tahan kalau harus menjadi seorang Bertrand dalam satu hari saja. Nah, yang berikutnya lagi ini adalah dia ini juga dilarang untuk baca komen. Aneh ya? Nah, bukan aneh, karena komen itu terkadang bisa menjatuhkan mental kita. Apalagi untuk anak-anak yang masih muda seperti kalian. Nah, kartu The Eight of Coins menunjukkan orang ini sengaja dia jauh dari rumah, bekerja di studionya untuk mempersiapkan atau membuat koin ini sebagus mungkin berulang kali, dan diupayakan dia tidak terdistract oleh apapun. Betul sekali bahwa Onyo ini dibatasi dan benar-benar tidak diperbolehkan untuk banyak menonton tayangan yang aneh-aneh, terutama tayangannya dia sendiri pun itu disaring oleh ayah dan bundanya, dan baru diberitahukan saat memang sesuatu itu terus kemudian jadi trending atau bagus. Kalau ternyata memang ada satu evaluasi atau mungkin hal-hal yang memang harus diperbaiki, maka ayah dan bundanya ini mendampingi Onyo ini dengan seksama. Jadi nggak semudah itu baca komen, orang komentar segala macam, karena seperti yang ayahnya katakan, Ruben katakan, bahwa bisa saja itu sengaja dibuat oleh orang yang tidak suka, dan walaupun maksudnya nggak sesungguhnya, tapi itu bisa meruntuhkan semangat dari Onyo ini tadi. Untuk kalian semua juga perhatikan bahwa hati-hati mendengarkan komen negatif dari orang lain. Jangan didengarkan dan langsung percaya, terutama kalau ternyata komen itu tadi tidak konstruktif atau memberikan saran untuk memperbaiki apapun yang kalian punya. Ingat bahwa orang itu boleh berpendapat, tapi kenyataan itu kalian yang tahu. Jadi jadilah seperti Onyo, tidak dengarkan kata-kata orang yang negatif, dan just go for it. Apapun yang kalian mau, lakukan dengan sepenuh hati. Nah, dan yang berikutnya lagi yang saya lihat di sini, ini adalah menarik karena judul konsernya ini kalau nggak salah namanya The Moon and the Star, jadi bulan dan bintang. Nah, mungkin secara nggak sengaja Ruben ini memilih itu, tapi kalau saya lihat bulan dan bintang di kartu tarot ini sendiri, bulan ini sendiri adalah tentang ketidakpastian, tentang hidup manusia yang penuh perubahan, tentang bagaimana kita melihat sesuatu dan perasaan kita ini campur aduk menontonnya. Kadang kita melihat sesuatu yang seharusnya menyenangkan, tapi ternyata hati kita sedang sendu, dan kemudian kita terpengaruh dengan itu. Ada juga sesuatu yang negatif, tapi kita tonton, malah hal itu membuat kita jadi senang karena kita menganggap hal itu tidak menimpa kita. Nah, banyak hal-hal yang seharusnya positif jadi negatif, negatif jadi positif, dan seperti itulah kenyataan dalam hidup. Apa yang terjadi tidak seperti apa yang kita inginkan, dan apa yang kita harapkan terkadang berbeda dengan apa yang kita akhirnya temui dan kita dapatkan. Dan ini semua bisa diatur lagi dan diputar-balikan dengan satu tujuan yang nyata. The Star ini adalah sebuah cita-cita, tujuan kita menuju ke satu tempat, penunjuk arah. Karena dulu itu sebelum ada GPS, orang kemana-mana melihat rasi bintang, dan ini adalah satu hal yang niscaya kalau kita ikuti, maka ketidakpastian itu akan bisa sirna. Dan seperti ini juga tentang konser ini tadi, karena di konser ini Ruben ingin menceritakan, ya Ruben berusaha untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang televisi dan diamini oleh Onyo dan ayahnya dan bundanya juga, bahwa ini akan menjadi sebuah perjalanan karir. Bagaimana Onyo ini
dari NTT dulu sampai akhirnya menginjak panggung di Jakarta yang membawanya ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin ke seluruh dunia pada nantinya. Jadi ini adalah sebuah ketidakpastian yang berubah jadi kepastian menuju satu titik dan kemudian bersinar terang menerangi malam atau kegelapan. Ini maksud dari konser ini tadi. Dan ini adalah rahasia ketiga yang saya bongkar dari judulnya menuju ke arti kartu ini yang kebetulan ternyata memang sama. Nah, berikutnya lagi adalah ternyata dalam konser ini Ruben Onsu itu begitu nervous, begitu ketakutan, melebihi ketakutan Onyo sendiri. Ruben itu seperti orang yang digantung ini tadi, nggak bisa berbuat apa-apa karena yang nyanyi ya Onyo. Dia cuma bisa di pinggir panggung, dan kali ini berbeda. Kalau biasanya Onyo nyanyi 1, 2, 3, 4 lagu, kali ini dia akan nyanyi lebih banyak lagu. Dan stamina diperlukan, kekuatan mental juga diperlukan. Karena menghibur orang bukan perkara gampang. Saya tahu rasanya di atas panggung, dan saat turun itu energi terkuras seperti apa. Dan saya biasanya di panggung paling lama 1 jam, kali ini dia pasti akan melakukan lebih dari itu. Dan untuk anak sekecil Onyo, ini luar biasa. Dan Ruben mengerti benar tentang itu, yang biasanya dia bisa nge-MC acara-acara kayak dulu itu, kalau nggak salah Mamma Mia atau apa yang dari jam 5 sore sampai jam 1 pagi. Nah, tapi anak sekecil ini dibiarkan seperti itu dan Ruben tidak bisa apa-apa. Itu membuat Ruben ini kalau dibahasakan itu sampai harus menahan buang air kecil karena sangat nervous sekali. Dan untuk ini saran saya untuk Ruben sebenarnya satu, coba lihat dari sisi yang lain. Lihat dari sisi yang lebih positif bahwa sebenarnya Onyo ini adalah seorang yang multi talenta. Dengan energinya yang masih kecil ini tadi, dia bisa menyerap energi yang positif dan menyebarkannya. Dan saya pikir ketakutan Ruben ini hanya karena dia melihat dari kacamata Ruben, dari sepatu dia. Kalau ternyata sebenarnya dia bisa mendalami lagi, Onyo ini adalah seseorang yang luar biasa, menyerap ilmu seperti spons dan bisa mengalirkannya. Saya pikir udah nggak usah khawatir. Karena apa? Karena di rahasia yang berikutnya ini tadi, Onyo ini dibantu oleh orang-orang yang luar biasa di balik ini. Orang-orang televisi, dan jangan lupa juga bahwa ternyata ada om dari Onyo, Om Igun, yang ikut membantu di sini. Saya lihat secara langsung Ivan Gunawan ini ikut menangani kostum yang digunakan oleh Onyo. Bahkan nggak tanggung-tanggung, pengisi acara yang lain semuanya dirancang oleh Ivan Gunawan. Dan ini semuanya dilakukan secara profesional. Seperti kartu The Three of Coins ini, dia meminta pendapat ke orang-orang ini, dan Ivan Gunawan akan berusaha untuk melakukan ini dengan sebaik mungkin. Dan semua yang dirancang ini disesuaikan dengan perjalanannya yang merupakan ada 4 tahap kalau nggak salah ini tadi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, untuk pertama kali Ivan Gunawan ini konon itu sampai harus membawa kain yang dibawa langsung dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah satu hal yang saya pikir jadi luar biasa karena orang sekelas Ruben, untuk demi anaknya pun dia harus memberikan yang terbaik, dan dukungan ini juga diperlukan. Dan tidak hanya kostum, semua penata musik dan sebagainya, latihan pun sudah terjadi. Bahkan untuk acara yang akan dimulai 18 September, ini masih sekitar setengah bulan lagi, 50% persiapannya sudah disiapkan. Dan kita pasti akan nonton sesuatu yang luar biasa yang akan dipersembahkan oleh Betran Putra Onsu dan timnya nanti. Nah, berbicara tentang Nusa Tenggara Timur atau NTT yang merupakan daerah asal dari Betran Putra Onsu atau Onyo ini, memang akan kental sekali nuansa NTT di situ. Dan NTT ini memang kaya sekali warna, kaya sekali gerakan, dan ini merupakan perpaduan antara budaya-budaya dari Indonesia Timur menuju ke tengah yang masih pengaruh dari Lombok, Bali, sehingga ini merupakan satu hal yang menarik sekali kalau kita akan lihat di sini nanti, dan bagaimana Ivan Gunawan ini bisa mengkreasikan itu tadi untuk jadi satu perjalanan di awal karir Betran ini tadi, sehingga nanti akhirnya dia sampai dan bersinar di Jakarta. Dan ini akan jadi sebuah rahasia yang juga akan dibongkar juga nantinya, dan kalian juga pasti akan semakin penasaran karena bagaimana ini semua bisa terjadi, terutama buat kalian semua yang berasal dari Indonesia Timur, dari NTT, dan pengen sekali tahu bagaimana nanti Betran mengenakan pakaian adatnya, tapi bisa menyanyikan sesuatu yang juga pasti berasal dari sana ya, tapi di atas panggung nasional
dan akan jadi sesuatu yang ini akan bersejarah sekali. Bahkan saya pernah meramalkan Bertrand ini akan jadi artis yang besar. Kebayang kalau namanya akan sebesar Judika, tapi karirnya ini dimulai sejak dia masih kecil. Dan fans-fansnya ini adalah fans yang memang mengikuti dia sejak dia masih kecil, sehingga nanti pas dia juga menjadi seseorang yang dewasa, berumur 30-an, 40 tahun, itu akan jadi sesuatu yang besar sekali. Ini kita akan lihat bagaimana Bertrand bertumbuh bersama fansnya, bertumbuh bersama budaya, dan menunjukkan bahwa dia juga tidak melupakan budaya tempat dia berasal, dan bagaimana ternyata fans Bertrand yang dari usia muda sampai ke ibu-ibu, karena Bertrand ini menyanyikan banyak sekali lagu-lagu nostalgia, dan menyanyikannya juga tidak main-main dan asal-asalan, tapi juga menyanyikan dengan penuh emosi dan penghayatan. Ini luar biasa. Three of Cups tentang 3 wanita yang akhirnya bereuni, dan mereka kembali ke daerah asal mereka dan mencoba untuk mengambil nilai positif daripadanya. Dan yang kalian tidak tahu, sebenarnya ternyata konser ini itu dipercepat. Ini rahasia yang lain, rahasia ke-7 di sini, bahwa konser yang akan terjadi pada tanggal 18 September 2020 ini ternyata tadinya itu dirancangkan untuk bulan Oktober 2020. Maju 1 bulan, dipercepat seperti kartu The Eight of Wands yang ini seperti dilemparkan menuju ke atas. Tongkat kayu ini menunjukkan bagaimana harapan ini itu akan semakin besar saat sesuatu ini ditarik maju, karena sudah nggak sabar lagi ingin dilakukan, tapi otomatis pasti resiko akan semakin besar. Kemungkinan gagal juga akan semakin besar, tapi saya yakin jika itu semua diniati dengan hati, dengan sebuah kesungguhan, ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya yakin kalian pun juga yakin tentang ini. So, the Eight of Wands di sini bukan arti yang negatif, tapi lebih ke sesuatu positif yang akan terjadi pada tanggal 18 September ini nanti. Dan for your info, seperti tadi sudah saya katakan, dalam kartu The Wheel of Fortune ini menunjukkan bahwa Ruben ini benar-benar mendapatkan satu hal yang luar biasa, anak yang luar biasa, yang kemudian menjadi putra sulungnya, yang anak ini ternyata mendapatkan satu kepercayaan yang besar sekali, amat sangat besar, yang bahkan untuk artis-artis yang sudah go nasional pun itu belum merasakan mendapatkan konser tunggal sendiri. The Wheel of Fortune sebenarnya menunjukkan bahwa ini keberuntungan yang luar biasa. Dewi Fortuna bersinar dengan terang sekali di jalan Bertrand Putra Onsu atau Onyo ini tadi, dan ini adalah satu kesempatan yang tidak didapatkan oleh sembarang orang, kesempatan yang benar-benar langka sekali, didukung dan disaksikan oleh banyak sekali orang. Dan ini juga menjadi sebuah inspirasi untuk kalian semua yang seusia dengan Bertrand atau sepantar dengan dia, dengan range usia 2-3 tahun ke atas dan ke bawah, bahwa ternyata cita-cita itu mungkin saja terjadi. Dan jangan biarkan orang mengatakan bahwa kamu akan sukses saat kamu nanti sudah dewasa. Tapi kesuksesan ternyata bisa diraih dari usia dini, dan itu mungkin saja terjadi. Bertrand ini adalah salah satunya. Anomali yang positif, dan semoga menjadi inspirasi untuk kalian semua. Dan berikutnya lagi adalah adanya kartu The Six of Wands, menunjukkan pangeran yang pulang, panglima perang yang pulang dari perangnya. Ini menunjukkan bahwa fansnya ini menantikan sekali stage act yang akan muncul, karena nanti di sini Bertrand tidak hanya menyanyi, nanti akan ada stage act, akan ada seni perang. Bahkan konon ini sudah di-tapping beberapa adegan dan klip untuk memperkuat emosi dalam setiap lagunya di konser ini nanti. Siapkan tisu, siapkan mental kalian, karena kalian akan melihat bagaimana perjalanan Onyo ini dari asalnya dia sampai akhirnya dia bisa ke Jakarta bertemu dengan keluarganya yang sekarang ini. Ini adalah satu hal yang positif yang saya pikir ini kalau dijadikan sebuah kejutan di dalam sebuah stage act, ini akan jadi sebuah showmanship atau sebuah pertunjukan yang luar biasa. Ini akan memuaskan tidak hanya telinga saja sebagai seorang penyanyi, visual, emosional, dan semuanya. Dan melihat seorang anak kecil konser pertama tunggal, ini adalah sesuatu yang buat saya pun ini saya nggak boleh lewatkan. Ini sesuatu yang luar biasa dan kamu pun juga harus nonton. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah satu hal yang niscaya, tetapi semua orang masih menunggu dan penasaran akan apa yang akan ditampilkan nanti. Dan yang paling penting di sini adalah adanya kartu The World, yang merupakan satu gambaran tentang bagaimana manusia itu hidup.
Dan dalam cerita ini akan diceritakan beberapa babak yang akan menceritakan perjalanan karir Bertrand, perjalanan hidupnya, dan ini akan dibagi menjadi beberapa set dan juga akan ada pakaian yang berbeda, lagu yang berbeda, tata panggung yang berbeda, lighting, lampu, narasi yang berbeda, dan ini akan jadi sebuah perjalanan yang kalaupun ternyata kita nonton sekali, kita nonton lagi nggak akan bosan, dan ini akan yang pasti memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan ini adalah penutup dari semua rahasia ini tadi, dan ini adalah kekuatan utama dari konser ini tadi, dan saya juga nggak sabar untuk menantikannya. Dan itu tadi adalah 10. Nah, 10 adalah kesempurnaan, 10 rahasia yang akan ada. Dan saya bongkar lebih dulu sekarang ini tentang konser tunggal pertama Bertrand Putra Onsu atau Onyo nanti. Kalau kalian memang mendukung dan kalian juga penasaran, tulis komentar kalian di bawah ini, dukung dia di channel di Onsu Family juga, dan kita benar-benar ikut bangga karena selama ini jarang sekali ada penyanyi cilik yang dengan ya seharusnya dia seorang anak kecil ya. Kalau saya pikir nggak sepantasnya nyanyi lagu cinta-cintaan dan sebagainya, tapi semuanya harus tentang keluarga, tentang bagaimana seseorang anak kecil ini tadi tumbuh dan menghargai lingkungan sekitarnya, dan bagaimana dia ini bisa menyemangati orang-orang terutama yang berusia sama untuk lebih bersinar dan lebih positif daripada sebelumnya. Dan untuk kalian semua fansnya, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin saya nggak seumur kalian, tapi saya juga termasuk fans dari Onyo ini tadi. Setelah ketemu langsung saya rasakan auranya dan luar biasanya dia. Sebenarnya ingin sekali saya bisa ikut beserta dia di konser ini, tapi semoga doa saya menyertai dia juga. Dan kalau kalian nonton ini, pastikan kalian mendukung semua persiapannya, dan kita doakan sebaik mungkin semoga Onyo, ayah, bunda, Thalia, dan semuanya bisa memberikan persembahan terbaik, dan ini akan menjadi sebuah mark atau sebuah penanda karir yang luar biasa yang akan menjadi sebuah aset bangsa. Dan konon katanya Pak Jokowi juga semoga bisa nonton juga nanti. Ini akan jadi satu inspirasi untuk kalian semua, kita semua, bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, dan tonton juga video-video saya yang lain. Tapi kalau kalian belum cukup umur, jangan nonton ramalan yang lain. Nonton hanya saat saya membahas tentang Bertrand Putra Onsu dan family saja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.